Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur kalau sampai hari ini masih Engkau beri kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan, kalau apa yang ingin Kau sampaikan berbicara buat semua Tuhan, yang hamba-Mu sampaikan ini benar-benar dari isi hati-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung siang ini, dan biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang mengampuni itu indah, ya. Nanti orang tanya, indahnya di mana, Bu Eli? Ya, nanti kita belajar sama-sama. 2 hari yang lalu, kenapa tema ini saya sampaikan? Ada seorang hamba Tuhan yang menelpon saya. Dia berkata gini, Bu Eli, ada pesan Tuhan, ya, Bu Eli harus hati-hati. Bukan hanya Goliat yang ada di sekitar Bu Eli, tapi ada Yudas. Saudara tahu ya, kalau Goliat itu musuh masalah yang besar, tekanan yang besar, ya. Tapi kalau Yudas itu tidak terlihat loh di sekitar kita, ya. Kalau Goliat terlihat kan, oh itu musuh raksasa. Tapi Yudas itu ada di sekitar saudara dan saya tidak terlihat. Orang yang mencium hidupmu, orang yang baik dengan hidupmu, orang yang engkau percayai, engkau anggap dia itu orang yang setia. Ternyata itu cuma cium Yudas, ya. Ternyata mereka menusuk, menikam hidup saudara dan saya dari belakang. Saya sempat kaget, ya. Dan hamba Tuhan ini bicara bahwa ada Yudas yang ada di sekitarmu yang perlu engkau waspadai. Ingat ya Eli, kamu hari ini dibawa Tuhan naik. Tentunya ada beberapa orang juga yang tidak senang dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau harus penuh hikmat Tuhan, ya. Engkau harus penuh hikmatnya Salomo untuk bisa menangkal semua ini. Karena hati-hati dengan jebakan-jebakan yang selama ini engkau tidak pernah sadari, tapi itu akan menghantam hidupmu. Dan dari situ saya mulai merenung. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu siapa Yudas yang ada di sekitar saya. Tapi yang saya tahu, kalaupun itu ada, saya akan belajar untuk mengampuni. Saya akan belajar untuk melepaskan berkat. Karena itu adalah kebenaran, ya. Jadi hari ini yuk kita belajar dari seorang Daud terlebih dahulu, ya. 2 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Yuk kita baca sama-sama. Jadi hari ini yang lagi terluka hatinya, ya. Saudara, jangan pikir dalam kehidupan saya justru yang paling sangat membuat saya sering mundur di dalam pelayanan adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran. Jelas dari apa yang mereka ucapkan, penghakiman atas hidup saya itu membuat sangat-sangat terpukul, dan beberapa kali saya sempat ingin mundur dari pelayanan. Orang yang kelihatannya baik mendukung saya di dalam proses, ternyata di belakang saya dia mengatakan yang buruk tentang saya, ya. Bahkan ada orang yang mengenal firman Tuhan, dia seorang hamba, mengatakan bahwa hidup saya itu sebenarnya tidak boleh ngurusi pelayanannya, pekerjaan Tuhan. Lebih baik mengurusi suaminya terus. Ketika suaminya sudah diurus jadi baik, barulah mengurus domba-dombanya Tuhan. Saudara lihat ya, jujur kalau saya melakukan apa yang dia ajarkan atas hidup saya tidak akan jadi orang hari ini. Mungkin saudara ketemu saya ngurus suami, lihat perbuatannya, saya mulai merenungkan dan sebagainya dengan kerugian rasa sakit. Hari ini saya akan mati, saudara. Saya akan kena kanker, saya akan ke rumah sakit jiwa, itu jelas.
Tapi bukan itu cara Tuhan untuk membawa hidup saudara dan saya hari ini. Walaupun disakiti, jujur ketika saya disakiti, saya bisa beri kekuatan orang lain dan orang lain pulih. Itu juga kekuatan buat saya. Kalau ditanya, Bu Eli kok bisa kuat, kenapa? Karena saya belajar di tengah proses, saya tidak lagi fokus dengan masalah saya. Saya bantu ibu-ibu, orang-orang yang mengalami hal serupa untuk saya topang. Dan itu juga menguatkan hidup saya. Makanya kenapa sampai hari ini saya berjalan makin lama makin kuat. Hidup dalam pelayanan itu tidak seindah yang saudara bayangkan. Jujur saudara, pelayanan itu sangat-sangat membuat saya kadang-kadang kaget. Saudara kira melayani konseling gini nggak ada orang yang nipu? Ada. Sudah ditolong, konseling, dibantu, sekalipun dibantu secara materi, saya ditipu saudara. Itulah yang namanya orang ngerti kebenaran, ngerti. Menjual cerita belas kasihannya, menjual cerita untuk tarik perhatian saya, dan saya sampai masuk di dalamnya. Dan saya orangnya tidak tega saudara. Jujur, saya kalau orang lihat orang menderita, saya ini orangnya memang hati saya itu selalu tidak tega. Tapi ketika saya berikan pertolongan, justru malah saya ditipu saudara. Ini yang membuat keadaan di sekitar kita tidak bisa menghindari, apalagi masa yang makin sukar, semakin sukar. Tapi percayalah, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita pasti punya pembela. Yuk baca 2 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya. Ini pesan Daud ya, kepada Abisai dan semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Lihat ya, orang yang melukai Daud tidak main-main saudara ya. Anaknya sendiri mencabut nyawanya ya, anak kandungnya. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, Saul sebagai besannya juga. Biarkanlah ya, lihat ya, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Lihat kata-kata biarkan. Kalau saudara dan saya hari ini terancam disakiti, belum mau dibunuh loh saudara, masih disakiti ya, masih difitnah ya, masih dikata-katai, dihakimi seperti saya, saudara sudah rasanya gemes, apalagi itu mulutnya orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Maunya saya keruas Bu Eli, maunya saya tonjok Bu Eli. Dia bisa menghakimi saya dengan firman saudara. Mungkin itu membuat saudara geram, tapi bukan buat Daud. Saya ketika membaca firman ini, saya bilang Daud itu luar biasa. Bayangkan orang yang mau dibunuh dengan anak kandungnya, dikejar-kejar dibunuh, mau dengan orang yang terdekat, besannya. Apa yang diucapkan? Kutuk, pembalasan. Tapi yang luar biasa, Daud bisa berkata kepada semua pegawainya. Mungkin pegawainya bisa gini, Daud, aku ini karyawanmu, aku ini seorang abdi yang mengabdi kepadamu setia. Kalau kamu ngomong bunuh, aku akan bunuh. Daud punya enggak kekuatan, kekuasaan untuk membalas? Tapi yang luar biasa kita belajar dari seorang Daud, kata-kata biarkanlah. Wow, ini saudara yang jadi kata kunci. Tuhan klepek-klepek sama Daud. Tuhan enggak pernah tega dengan Daud. Dia sangat mengasihi Daud. Ketika keadaan terpepet, biarkanlah. Sementara saudara dan saya belum sampai dirugikan besar-besaran, hanya disakiti, digosipkan. Mungkin hari ini engkau juga merasakan sakit, diselingkuhi pasangan hidupmu. Bisakah saudara dan saya mengatakan biarkanlah? Dikutuki, biarkanlah. Sudah, biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman. Ini 3 hal yang akan kita bahas. Kalau mengampuni itu indah, Daud jelas tahu untuk hal ini, makanya dia melakukannya saudara. Siang ini firman ini buat saudara dan saya. Seberapapun kerugian, rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang yang menyakiti hidupmu, menfitnah sampai membawa uangmu kabur, belajar untuk berkata biarkanlah. Orang lain mau menghakimi hidupmu, mau mengkutuk, biarkanlah.
Karena kita tahu bahwa ketika kita rela, biarkan itu rela loh saudara. Orang yang berkata biarkan itu pasti punya kerelaan karena dia tahu bahwa pembela dalam kehidupannya tidak akan pernah diam. Hakim yang adil itu tidak akan pernah diam atas ketidakadilan yang menimpa biji matanya. Tapi bukan hak saudara dan saya untuk melakukan pembalasan. Dan ini yang membuat saudara hari ini, firman ini berkata, mengampuni itu indah saudara. Yuk baca sama-sama ya. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepada Daud demikian, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Yang pertama, Tuhan memperhatikan kesengsaraan akibat ulah perbuatan orang-orang yang jahat atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya mengampuni itu pasti indah. Bayangkan kalau kita diperhatikan Tuhan dengan penderitaan ini. Kita ini ada di dalam pemandangannya yang Tuhan akan memperhatikan dan Tuhan akan turut merasakan empati saudara. Memperhatikan, dia bisa merasakan bagaimana rasa sakit dan kerugiannya. Yang berikutnya, lihat ya. Tuhan membalas yang baik kepadaku. Sudah diperhatikan. Yang kedua, Tuhan membalas yang baik. Baik loh saudara. Siapa sih saudara hari ini dibales pasangan hidupmu sudah bisu tuli, balesannya jahat, tidak masalah. Saudara tidak perlu balas karena Tuhan yang akan membalas yang baik. Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Punya empati, membalas saudara dan saya dengan yang baik. Kalau yang baik dari Tuhan itu nikmatnya luar biasa saudara. Yang baik dari manusia itu tidak ada yang namanya, jarang ada yang namanya tulus. Tapi kalau yang baik dari Tuhan itu jelas tulus dan hasilnya pasti terbaik dan nikmat. Indah saudara. Yang ketiga, yuk kita baca sama-sama ya. Sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara dan saya dikutuki orang, dihakimi. Lihat ya, hidupmu tidak bakal enak. Ada berapa banyak ibu-ibu nangis sama saya, Bu Eli, pelakor itu kurang ajar. Bu Eli mengutuki saya bakal jadi janda. Mengutuki saya bakal jadi janda yang tidak laku. Suamimu loh sudah tidak cinta sama kamu, kamu ngaca. Dia itu tidak cinta, kamu itu sudah terlalu sampah buat suamimu. Kamu ada apa berharap cintanya suamimu? Kamu ini sudah tidak diperdulikan, tidak malu. Saudara tidak perlu dengar. Lihat ya kata-katanya Daud. Semua itu akan dibalas jadi berkat. Dan orang yang mengutuk saudara itu akan dikutuk saudara. Kita hari ini luar biasa. Makanya jangan pernah membalas. Belajarlah jadi anak Tuhan hari-hari ini untuk lebih banyak melepaskan pengampunan daripada saudara hidup di dalam kebencian. Memang dikata-katai tidak enak. Siapa yang tidak sakit hati dikata-katai? Itu suami sendiri loh Bu Eli. Masih ambil suami orang, masih dikata-katai. Belum lagi ya. Saya sendiri ngalami saudara ya, saya tidak pernah menduga ada orang yang selama ini baik sama saya. Sampai saya waktu diceritai satu kata, saya bilang gini, tidak mungkin lah orang ini baik sama saya. Tidak mungkin, saya bilang gitu. Tapi ketika saya tahu hari itu, tiba-tiba ada satu bukti jelas yang berkata bahwa dia benar-benar melukai hidup saya. Dia mengata-ngatakan saya yang buruk saudara. Dia menghakimi hidup saya. Hati saya hari itu hancur saudara. Selama ini saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan saya ini tidak pernah jahat loh sama orang ini. Saya ini tidak pernah punya pikiran jahat. Kenapa dia seperti itu?
tiba-tiba Tuhan cuman ingatkan buat hidup saya? Ya karena iri hati. Akar segala kejahatan itu dari hati. Kamu tidak bisa lihat manusia dari luarnya, tapi ketika hatinya busuk, dia iri dengan apa yang kamu nikmati hari ini. Itulah cara dia untuk menjatuhkan hidupmu. Makanya hari ini yuk, kita semua tidak pernah tahu, ada sekeliling kita ada Yudas-Yudas. Tapi percayalah saudara, tidak perlu sakit hati. Lepaskan pengampunan. 3 hal yang akan saya bahas ya. Jadi hari ini apa sih bagian saudara dan saya sebagai orang benar? Yang pertama, biarkan saja. Anjing menggonggong ya, kita tetap biarkan, ndak usah panik, ndak usah panas hati. Saudara jaga hati karena Tuhan melihat hati. Yang kedua, doakan ya. Doakan musuh-musuhmu, doakan orang yang menyakiti hidupmu, yang menusuk hidupmu dari belakang. Saudara ndak perlu membalas, saudara ndak perlu kutuk. Daud dikutuk, tapi dia tidak perlu membalas kutuk. Dia bilang biarkan aja, kutuk fitnah itu biarkan. Yang ketiga, yaitu saudara dan saya harus berkati. Saudara yang dikutuk hari ini tidak usah perlu takut ya. Saya dapat firmannya yang tidak asing lagi. Yuk kita baca Yesaya 54 ayat 17. Kenapa Daud berkata, sudahlah biarkan kutuk penghakiman. Mau dikatakan suamimu tidak cinta, mau dikatakan kamu ini sebagai seorang teman dan sebagainya, teman yang gak baik, engkau difitnah dengan teman baikmu, engkau difitnah dengan mertua, dengan iparmu dan sebagainya, engkau dikata-katai yang buruk. Tapi saudara dan saya sebagai orang benar, saudara harus tahu apa yang saudara perbuat. Saudara tidak perlu membalas. Yesaya 54 ayat 17 itu yang menjadi pegangan setiap saudara dan saya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Lihat ya, setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, mau ditempa senjata terhadap apapun, mau dilontarkan tuduhan apapun, saudara tidak perlu takut, biarkan aja. Doakan, berkati. Firman Tuhan berkata itu tidak akan berhasil. Dan Tuhan berkata akan engkau buktikan salah. Itulah yang jadi bagian saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Saudara tidak perlu takut hari ini ya. Kita semua hari ini mau tetap teguh seperti seorang Daud ya. Yang pertama, yuk hari ini kita mau bahas bagaimana sih Bu Eli kalau Tuhan memperhatikan kesengsaraan saudara dan saya. Makanya mengampuni itu indah saudara, tapi memang sakitnya luar biasa. Sakitnya di sana sini. Bayangkan saudara, orang tidak berdosa yang kita tolong, yang kita suka bergaul ya, orang yang selama ini kita perhatikan, kita tidak nyangka bahwa dia itu punya hati yang iri terhadap kita. Ada loh banyak orang yang iri hati di sekitar kita, ada banyak. Sekalipun dia merangkul, sekalipun ya, saya dulu punya seorang teman juga seperti itu. Kelihatannya tiap hari kasih saya makanan yang haujat saudara, kasih makanan, kirim makanan, tahu-tahu dari belakang saya ditusuk saudara. Bahkan ditusuknya itu sakitnya luar biasa saudara. Saya itu sampai nangis. Saya itu waktu ngomong sama Tuhan waktu itu, Tuhan siapa sih orang ini? Saya tiap kali dengar nama itu saya bilang tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin sudah. Ini orang tiap hari kasih saya makanan, mana mungkin toh Tuhan dia yang membela saya di depan teman-teman saya. Siapa Tuhan? Ternyata satu kali Tuhan tunjukkan dengan mata kepala sendiri. Ternyata apa yang di telinga saya nama itu benar saudara. Tapi puji Tuhan, semua reka-rekaannya yang jahat tidak pernah terjadi atas hidup saya, karena Tuhan yang membela hidup saya. Amin saudara. Yuk Tuhan memperhatikan kesengsaraan kita. Buka ya Mazmur 41 ayat 8 sampai 12. Jadi hari ini mengampuni itu indah ya, karena Tuhan sangat care dengan orang-orang yang disakiti. Hari ini Tuhan sangat
peduli dan sangat memperhatikan. Yuk kita baca Mazmur 41 ayat 8 sampai 12. Semua orang yang benci kepadaku, ada banyak loh orang yang benci, iri hati, tapi tidak teriak-teriak ya, tapi mereka apa? Berbisik-bisik. Ini berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring tidak akan bangun-bangun lagi. Orang yang jahat atas hidup saudara dan saya, percayalah, tidak usah balas. Suatu kali ada yang namanya penyakit jahanam, dan kalau sudah jatuh tidak akan bangun-bangun lagi. Saudara percaya, saudara dan saya sebagai biji mata Tuhan, saudara sebagai orang yang berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan memperhatikan hidup orang benar, ketika Tuhan memperhatikan biji matanya, dan Tuhan memperhatikan orang yang sangat dihargai dilukai, jangan main-main. Mereka bukan menghadapi kekuatan saudara dan saya lagi, tapi yang mereka hadapi adalah senyatanya kekuatan Tuhan yang besar. Kenapa? Karena dia lagi memperhatikan perbuatan orang-orang yang sangat-sangat jahat atas hidup orang benar. Perbuatan fitnah, penghakiman, kutuk, Tuhan lagi memperhatikan. Jadi saudara dan saya yang hari ini disakiti pelakor, disakiti orang terdekat, disakiti suamimu, saudara tetap tenang. Tidak perlu panik, jaga hati, biarkan, let it be, ya. Hari ini berkatalah dalam hidup saudara, tiap kali iblis datang dengan fakta yang membuat engkau terluka, dan engkau berkata, biarkanlah. Karena mengampuni itu indah, kata Bu Eli. Karena hari ini Tuhan lagi memperhatikan siapa orang-orang yang lagi menyakiti biji matanya. Saudara jangan balas. Kalau saudara balas, maka Tuhan tidak akan bergerak apapun. Kenapa? Karena saudara kalau membalas, kategori golongannya sama dengan orang-orang yang lagi diperhatikan untuk dihukum saudara. Tapi kalau saudara tidak balas, saudara membiarkan, let it be. Saudara dan saya sedang di dalam satu perhatian kategori orang-orang yang berharga dan mulia biji matanya. Yuk kita lihat ya kata-kata berikut. Bahkan sahabat karibku, lihat ya, sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, nah ya, yang sudah ditolong, best friend forever ya, yang katanya kamu kalau ada susah cerita ya sama aku, curhat. Ternyata ketika kita curhatan kita justru disebarluaskan. Justru itu jadi senjata untuk menjatuhkan hidup saudara dan saya. Saya pernah mengalami itu saudara. Wow, sakitnya di sana sini. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa. Dia pembela yang sejati atas hidup saya. Amin saudara. Yuk baca. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku, tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Belajarlah dari seorang pemazmur hari ini. Kita mau belajar saudara. Kalau Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya hari ini, tahuilah bahwa dia sangat mengasihi biji matanya. Itu yang pemazmur katakan. Kasihanilah aku, tegakkanlah, ditegakkan. Artinya yang kedua, waktu Tuhan memperhatikan, dia akan menegakkan keadilan. Apa yang ditabur orang dengan fitnah, dengan kutuk, dengan penghakiman, dengan perbuatan yang menyakiti biji matanya, suatu kali dia akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Keadilan saudara tidak jalan, tidak apa-apa. Saudara bukan hakim memang, tapi keadilan Tuhan pasti terjadi karena dia lagi memperhatikan untuk menegakkan keadilannya. Amin saudara.
Dia mengasihi saudara. Walaupun disakiti, ada proteksi. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Ada perlindungan. Saudara tidak akan disakiti sampai mati, saudara. Amin. Saudara biarkan aja, ya. Itu tadi, anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya. Mau menggonggongnya tambah keras, pelakor menggonggong tambah keras, pesaingmu orang yang iri hati mau menggonggongnya tambah keras. Dulu asalnya bisik-bisik, ya, bisik-bisik tidak mempan, kok malah enak lagi menggonggongnya lebih keras, ya. Panas hati, kitanya ndak pusing, biarkan, mengampuni indah. Situ tambah panas, menggonggongnya tambah keras, itu Bu Eli bla bla bla, keras di mana-mana. Ndak usah bales, ndak usah panik, biarkan, ya. Yang ketiga yaitu mengalahkan musuh. Saudara percaya kalau Tuhan memperhatikan, musuhmu tidak akan pernah bersorak-sorai atas penderitaanmu pada akhirnya. Kenapa? Karena Tuhan yang akan membela biji matanya. Saudara jadi pemenang. Musuh tidak akan mengalahkan kita. Justru kita pasti mengalahkan musuh kita, karena Tuhan sang pembela. 3 hal kalau Tuhan memperhatikan. Yang pertama, Dia akan mengasihi saudara dan saya. Dia akan menegakkan keadilan. Dia pasti mengalahkan musuh kita. Musuhmu boleh bersorak-sorai, menari-nari di atas penderitaanmu hari ini, tapi suatu kali keadilan Tuhan, kasih Tuhan yang membela orang benar akan menghajar, akan membalas. Musuhmu bisa sorak-sorai, suatu kali dia akan tersungkur jatuh. Dan bukan lagi sorak-sorai kegirangan, tapi sorak-sorak kesakitan, saudara. Sorak-sorak penderitaan. Artinya bukan sorak-sorak nangis bombay, saudara. Kita yang dibawa Tuhan sorak-sorai ke kemenangan, kegembiraan. Tapi musuh-musuhmu akan berteriak kesakitan, menangis, bayar harga. Karena buat Tuhan, suka tidak suka, Dia sedang tegakkan keadilannya buat orang benar. Hati-hati ya saudara. Jadi kalau ada orang yang saudara kenal, orang Kristen lagi melakukan hal yang jahat, ingatkan firman saya ini. Share saudara. Hari-hari ini saudara, yuk kita sebagai anak Tuhan belajar untuk men-share firman. Ya, men-share khotbah itu sangat penting saudara. Karena saya mendengar banyak kesaksian ibu-ibu yang hari ini kuat. Mereka bilang gini, Bu Eli tahu saya ini sudah putus asa. Saya ini sudah mau minum racun Bu Eli. Tapi tiba-tiba ada satu saudara saya yang sudah lama tidak pernah menghubungi saya. Dia mungkin dengar keadaan hidup saya. Dia men-share khotbahnya Bu Eli. Dan di situ ketika saya sebelum mengambil tindakan untuk bunuh diri, dan saya mendengar share itu, saya jadi kuat Bu Eli. Hari ini jangan share berita yang tidak penting. Yuk, ladang sudah mulai menguning, ya, pengerjanya sedikit. Maukah saudara dan saya mulai siang ini belajar untuk men-share setiap kebenaran firman yang saudara dengar dan itu memberkati? Share. Satu kali Tuhan bisa pakai cara saudara untuk menyelamatkan orang melalui khotbah, melalui renungan firman, melalui quote. Saya makanya setiap hari kalau di grup Victory, saya tidak pernah absen saudara. Saya selalu konsisten mulai pagi, siang, sampai malam. Quote saya beri, renungan saya beri, renungan singkat saya berikan juga. Supaya apa? Supaya itu bisa di-share untuk dibagikan ke orang lain yang membutuhkan, dan orang lain kuat. Orang lain tidak jadi bunuh diri, ya. Itu yang pertama. Yuk, mengasihi, menegakkan keadilan, Tuhan pasti mengalahkan musuh. Jadi hari ini mengampuni itu indah daripada membenci. Kasih Tuhan tidak tercurah. Tuhan menegakkan keadilan, saudara juga akan menuai apa yang saudara tabur dengan perbuatan jahatmu. Daripada gitu musuhmu juga tidak akan pernah mengalahkan engkau. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada di pihak saudara. Tapi saat saudara melepaskan pengampunan, maka yang namanya kasih, keadilan, yang namanya kemenangan, itu sudah jadi satu paket buat orang benar. Amin. Yuk, yang kedua, Tuhan membalas yang baik. Wah, ya.
Bagaimana Bu Eli Tuhan membalas yang baik? Ini saya tunjukkan upahnya kalau orang hari ini mau melepaskan pengampunan, ya. Yes, Mazmur 37 ayat 9 sampai 11. Mazmur 37 ayat 9 sampai 11. Satu topik lagi kita selesai, ya. Mazmur 37 ayat 9 sampai 11. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Lihat ya, saudara dan saya hari ini kalau membiarkan perbuatan jahat, saudara akan hidup. Tapi kalau saudara membalas, di mata Tuhan saudara juga orang yang jahat, hamba yang jahat. Ingat kan cerita di Alkitab, ya, firman Tuhan, ada seorang hamba yang jahat sudah dibebaskan dari hutangnya, datang hambanya hari itu yang masih punya uang, dia menghukum. Akibatnya hamba ini yang jahat ini diserahkan kepada Al-Gujo. Saudara dan saya tidak mau kan hidup sebagai anak Tuhan, kita mau nikmati berkat Tuhan, ya. Yuk, jangan jemu-jemu untuk melepaskan pengampunan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Lihat ya, hari ini kenapa saya sabar, saya sukacita, disakiti senyum, Pepsodent, diapain? Iya, let it be, let it be. Pelakor mau hinaku, oh let it be. Kamu mau kutuki aku, teman baikku, oh let it be. Sudahlah, biarkan sampah. Lihat kata kuncinya, hari ini sampah tidak perlu difokus. Saya tetap tenang, saya tetap biarkan doakan berkati orang yang jahat sama saya. Kenapa? Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Keren saudara. Hari ini saudara mengampuni, itu karena saudara lagi menanti-nantikan Tuhan. Wow, mewarisi negeri. Katakan saudara, mewarisi negeri itu upahnya luar biasa saudara. Lihat ya, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Saudara dan saya sabar. Sedikit waktu lagi firman berkata, orang fasik akan lenyap. Kenapa? Karena orang fasik akan berhadapan dengan kekuatan Tuhan. Tuhan memperhatikan, jangan main-main. Kalau jadi biji mata Tuhan disakiti, wow, tidak main-main. Saudara, yang berpihak pada saudara adalah Tuhan yang hidup. Hari ini sabar, menanti-nantikan Tuhan. Sedikit waktu lagi kamu habis. Sedikit waktu lagi kamu habis. Sedikit waktu lagi kamu habis. Aku tetap biarkan kamu, aku tetap doakan kamu, aku tetap berkati kamu, aku tetap jaga hati. Katakan itu saudara. Saya sering mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Dikata-katai ora popo, orang efek, ndak efek, ya. Karena apa? Karena saya tahu kepada siapa saya berharap. Sedikit waktu lagi, lihat ya, pembalasan di tangan Tuhan. Sedikit waktu lagi. Buat saudara dan saya yang sampai hari ini terlihat belum ada pembelaan Tuhan secara nyata, karena senyatanya ada warisan negeri yang Tuhan persiapkan sangat besar nilainya dibanding penderitaanmu. Jangan pernah membalas. Pengampunan itu indah saudara. Kalau dapat warisan negerinya Tuhan, wow, siapa yang gak mau? Saya tahu. Suatu kali saya pernah berdoa sama Tuhan. Waktu saya terima berkat besarnya Tuhan, saya kaget saudara. Tuhan bilang gini, ini loh jeripayanya orang. Enak ya Eli, kalau orang selalu melepaskan pengampunan. Kamu tidak pernah tahu kan, janjiku di atas kebenaranku itu selalu aku genapi. Kamu tidak minta, tapi aku tidak bisa melanggar firmanku. Aku konsisten, komitmen. Kalau aku sekali berfirman, aku harus genapi. Walaupun kau tidak minta warisan negeri loh Eli. Aku tidak akan pernah berhutang. Setiap kali kau disakiti dan kau ketawa atas penderitaanmu dan kau tetap berkata pembalasan adalah hak Tuhan, senyatanya engkau tidak pernah tahu bahwa aku sudah menyiapkan warisan negeri yang akan aku curahkan. Tidak akan pernah aku tahan atas hidupmu, karena aku tahu hatimu tulus buat aku. Ketika engkau sakit, engkau tetap ketawa karena engkau sedang melakukannya buat menyenangkan hatiku. Itu sebabnya warisan negeri itu tidak akan pernah aku tahan Eli. Itu yang saya nikmati saudara.
Amin. Makanya banyak orang bilang gini, aku mau berkatnya Bu Eli, tapi aku tidak mau lihat prosesnya Bu Eli. Tidak bisa. Warisan negeri itu selalu disediakan buat orang yang tidak membalas perbuatan orang yang jahat. Hari ini orang benar itu selalu dalam pemandangan Tuhan. Lihat ya, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ngeri saudara. Orang yang berani main-main dengan hak anak Tuhan, menyakiti anak Tuhan, menyakiti biji mata Tuhan yang sampai hari ini disakiti. Ya sudahlah, keset, ya sudah Tuhan. Dimaki-maki anjing, dikatai pelakor, memang kamu istri sial, kamu ngaca mukamu, memang suamimu tidak cinta dan sebagainya. Mungkin teman baikmu lagi menfitnah engkau dari belakang, menusuk dan dia lagi menggonggong keras. Mereka lagi menghakimi hidupmu. Jangan panik, biarkan saudara. Yang pasti Tuhan berkata, sedikit lagi lenyap orang fasik. Dan kalau engkau perhatikan tempatnya, karena aku yang memperhatikan orang benar, dia sudah tidak ada lagi. Ngeri loh saudara. Kalau Tuhan memperhatikan orang jahat dan orang benar, orang biji mata yang disakiti, orang yang jahat berani mengusik biji mata Tuhan, ngeri saudara. Tempatnya tidak ada lagi. Wow, ngeri saudara. Hari ini tenang ya. Saudara mau dapat warisan negeri? Yuk, Tuhan membalas dengan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang yang selalu melepaskan pengampunan itu pasti orang yang rendah hati. Kenapa? Orang kalau rendah hati itu selalu gampang ngomong maaf terlebih dahulu. Walaupun tidak salah, orang rendah hati itu tidak lihat harga dirinya lagi. Saya sama pembantu saya hari-hari ini sejak ngerti firman, dulu tidak mau saudara. Sama anak saya nggak mau ngomong maaf. Tapi hari ini saya belajar kerendahan hati. Walaupun saya tidak salah, maaf ya nak, maaf ya mbak, kalau tadi aku sempat emosi karena kamu salah, aku sempat marah, maaf. Kata maaf sama suami saya juga saudara. Satu kali saya pernah ngalami ya, saya itu pernah nggak angkat telepon suami saya karena saya memang sibuk saudara, saya lagi doa. Jadi kalau doa kan saya silent, saya nggak angkat. Tiba-tiba saya setelah doa saya lihat ada miss call, oh suami saya lihat WhatsAppnya, saya mau telepon balik, ternyata suami saya marah besar saudara ya, marah besar. Hari itu saya sampai mikir gini, saya ini lagi doa, saya minta maaf, saya itu nggak angkat bukan karena saya itu sengaja, kamu lihat saya fotokan, saya itu lagi doa, saya sudah fotokan ya, tapi saya tetap dimarah-marah ya. Saya itu cuman mikir gini, Tuhan saya ini kok dimarahin, nggak ada alasan ya Tuhan. Sebenarnya kalau saya mau marah sama dia itu ada alasannya. Kalau dia marah sama saya karena saya itu berdoa, saya silent, nggak angkat telepon, dia marah, sebenarnya ini nggak beralasan loh Tuhan. Kalau saya yang marah sama pasangan hidup saya yang lagi saat ini memang salah sama saya, dia lagi selingkuh, itu ada alasannya. Bisa enggak saya balas? Tapi saya memilih untuk membiarkan. Ya sudah, siapa sih Eli ini, walaupun disalah-salahin, ya sudah. Saya bilang ya sudah, maaf ya, maaf, saya lagi doa, saya enggak ada kata sengaja. Kalau kamu masih marah ya saya minta maaf. Saya sampai ngomong maaf saudara. Rasanya gemes, tapi saya belajar membiarkan. Kenapa? Saudara tahu apa yang baik yang dibalas Tuhan? Yang kedua, saudara akan jadi bergembira. Wow, ada kegembiraan loh saudara. Waktu saudara membiarkan, mengampuni, itu indah, saudara akan bergembira. Yang ketiga, ada kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Enak ya jadi orang benar itu, walaupun sakit. Hari itu saya bilang ini, terima kasih Tuhan, saya dimaki-maki yang tidak ada alasan, tapi saya tetap bersyukur, saya sudah responnya benar. Saya akan dapat warisan negeri, saya akan dapat kegembiraan, saya akan dapat kesejahteraan berlimpah-limpah. Damai saudara, walaupun dimaki-maki, damai. Untung
mulut saya ini tidak gampang nyolot karena saya sudah belajar penguasaan diri. Biarkan. Tuhan cuma bilang gini, sudahlah Eli, biarkan. Orang tidak salah disalah-salahin, itu kan bukan segalanya yang menentukan hidupmu. Justru itu yang membuat aku bangga, karena engkau tidak berkata, siapa aku ini tidak salah. Siapapun kita ini cuma seorang hamba debu, kembali kepada debu. Tidak ada kebanggaan lain, saudara. Hari ini let it be. Doakan, berkati. Sudahlah, mau dikatain anjing, mau dikatain bodoh, otaknya tumpul, otaknya simpan di lemari, let it be. It's okay. Aku akan nikmati warisan negeri, aku akan bergembira, aku akan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Indah enggak, saudara? Indah. Tidur lepas pengampunan, katanya mbak saya gini nih, katanya gitu. Mbak saya tahu ya, karena mbak saya tahu jam-jamnya kalau saya berdoa, mbak saya tahu. Dan mbak saya sendiri kalau saya berdoa, mereka tidak berani untuk ketok-ketok pintu. Saya selalu ngomong, mbak saya mau berdoa, kalau ada orang apapun jangan diganggu ya, mbak saya tahu. Dan pada waktu itu mbak saya bilang gini, ini pagi-pagi sudah kena dikasih sarapan soto ayam ya nih. Iya, enggak apa-apa, soto ayam berkat Tuhan, saya nikmati daripada saya bales ya. Mbak saya sampai bilang gitu, saya ketawa ya. Yuk saudara lihat, saya buka satu ayat, Yesaya 61:78. Apa sih upahnya warisan abadi? Bergembira, kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Yesaya 61 ayat 7-8. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Sebagai gantinya noda ya, ludah yang menjadi bagianmu. Jadi pagi-pagi saya sudah dapat noda, ludah ya, yang saya tidak salah. Lihat ini gantinya. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Wow, sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan kecurangan. Aku akan memberikan kepadamu upah yang tepat. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Wow, kerennya saudara. Ada apa saudara yang dinikmati? Ada warisan 2 kali lipat. Oh, luar biasa ya. Yang kedua ada sukacita abadi. Yang ketiga ada upah tepat. Ini ikat perjanjian abadi loh yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Tidak usah takut saudara. Amin. Tidak usah takut ya. Satu kali saya pernah, lucu saudara, ini ada kejadian lucu yang saya ingat. Satu kali saya itu kalau mau keluar ya, saya ada seorang teman yang datang hari itu tidur di rumah saya. Saya mungkin pernah kesaksian ini, saya ulangi saudara. Satu kali ketika teman saya tidur pagi itu, saya sebelum pergi sama dia, saya bilang gini, yuk kita doa dulu sebelum kita keluar rumah, yuk doa. Dan saat itu mbak saya yang bersih-bersih itu sudah mulai masuk kamar ya. Mereka sudah mulai merapi-rapikan karena mereka tahu saya sudah selesai semuanya dan tinggal mau keluar. Saya tinggal berdoa sepakat dengan teman saya. Waktu saya doa, mbak saya itu dengar saudara. Saya bilang gini, ya Tuhan, berkati wanita yang merusak rumah tangga saya, yang berusaha merusak rumah tangga saya. Berkati dia, berikan dia pekerjaan, jodoh yang baik, anugerah-Mu besar, kasih karuniamu, selamatkan dia Bapak. Setelah saya berdoa seperti itu, saudara tahu apa yang terjadi setelah saya amin? Mbak saya bilang gini, aduh nih makanya itu sehat terus nih lah, kamu doakan terus, berkati terus lah. Saya doakan dia kena celaka, makanya ndak celaka. Ternyata sama Noni didoakan, diberkati, dipulihkan, diberikan jodoh. Ya kapan hidupnya ngalami petaka? Aduh nih saudara lihat ya, kita bisa tahu loh, dia bisa baca betapa tulus hati orang benar ini. Orang Kristen itu terkenal hatinya tulus seperti Bapaknya, yaitu tulus seperti samudra, seluas samudra, untuk melepaskan pengampunan yang tiada batas. Amin saudara ya. Yang terakhir, yuk hari ini bagaimana Tuhan melepaskan berkat. Yesaya 3 ayat 10-11. Yuk kita baca sama-sama. Yesaya 3 ayat 10-11 ya.
Oh, baca dulu Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Yesaya 2 ayat 11 sampai 12. Kita baca. Manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak, angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi hari ini kalau ada orang yang meninggikan diri, ya, orang yang sombong, orang yang menghina saudara, orang yang menyakiti saudara, itu di pemandangan Tuhan orang yang meninggikan diri, seolah-olah dia itu seorang yang benar, seolah-olah dengan apa yang dia lakukan, niat jahatnya itu akan berhasil menghancurkan hidup saudara dan saya. Lihat ya, Tuhan berkata, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang hari-hari ini menyakiti hidupmu. Siapapun yang meninggikan diri, dia yang ketawa di atas penderitaan, suatu hari akan direndahkan. Jadi berkat yang pertama ya, ditinggikan. Ingat ya, Tuhan bukan melepaskan kutuk loh buat saudara. Hari ini rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat untuk ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Hari ini tidak usah takut, suatu kali pasti ada promosi. Karena saudara dan saya akan diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Musuhmu yang hari ini ada di atas angin, berdiri di atas penderitaanmu, akan dijatuhkan. Pelakor akan dijatuhkan ya. Semua penfitnah akan dijatuhkan. Tapi buat saudara dan saya akan diangkat tinggi-tinggi karena Tuhan yang bela. Yuk, Yesaya 3 ayat 10-11. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Hati-hati dengan orang yang hari ini kasih firman. Jangan terus hidup menyakiti anak Tuhan. Jangan terus hidup menghakimi anak-anak Tuhan, khususnya saudara dan saya. Hari ini mulai jaga mulut. Jangan menghakimi. Kita bukan hakim. Kalaupun ada pelakor yang bertobat, saudara tidak berhak untuk menghakimi. Justru hari ini yuk, berkat itu sedang dilepaskan buat saudara dan saya yang melepaskan pengampunan. Let it be. Difitnah, dikutuki, diselingkuhi, let it be. Izinkan, karena Tuhan hari ini sedang melepaskan berkat. Yaitu apa? Saya hari ini melepaskan berkatnya Tuhan. Saya terima. Saya ditinggikan Tuhan di balik masa keadaan aib keluarga saya. Saya memakan hasil pekerjaan saya yang selama ini saya tabur dengan bercucuran air mata. Yang ketiga, saya luput dari malapetaka. Tidak ada malapetaka buat saya hari ini. Saya menikmati promosi Tuhan yang luar biasa. Berkat yang hilang Tuhan kembalikan. Tidak ada malapetaka. Justru orang yang menyakiti hidup saya, dia yang jatuh di dalam malapetaka. Hidup saya dipromosikan Tuhan. Hidup saya hari ini memakan hasil pekerjaan saya. Dan hidup saya hari ini, saya, anak-anak saya, suami saya, hari ini yang direkakan orang yang jahat, tidak terjadi apapun. Rumah tangga saya tidak ditimpa malapetaka. Justru saya dipromosikan Tuhan. Anak saya bisa jadi hamba Tuhan. Suami saya yang walaupun dulu bencinya orang Kristen, walaupun sempat jatuh bangun, tapi saya terlalu percaya dia sudah menerima Yesus dan dia akan terus menjadi hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, hari ini saya sudah selesai. 3 hal ya, let it be seperti Daud. 3 hal mengampuni itu indah. Yang pertama, karena Tuhan sedang memperhatikan biji matanya yang sedang disakiti. Yang kedua, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati orang-orang yang membalas yang baik kepada orang-orang yang disakiti. Yang ketiga, Tuhan melepaskan berkat atas orang-orang yang disakiti. Bagaimana Tuhan memperhatikan? Hari ini saudara percayalah, orang yang benar, yang selalu disakiti, baik itu suami istri, hari ini hidup di dalam kasih Kristus. Tuhan mengasihi. Tuhan hari ini bukan hanya mengasihi, tapi Tuhan juga menegakkan keadilannya. Dan Tuhan pasti mengalahkan musuh-musuh saudara. Goliat pasti hancur. Orang yang merekakan yang jahat, musuh-musuh
Pesaingmu yang hari ini lagi mau menjatuhkan hidupmu, dia akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Let it be. Yang kedua, Tuhan membalas yang baik. Saudara akan mewarisi negeri. Itu tadi warisan 2 kali lipat. Saudara akan bergembira. Itu tadi sukacita abadi. Saudara akan punya kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itu tadi upahnya tepat, saudara. Makin rugi besarnya karena berulah perbuatan jahat orang lain, makin besar upahnya secara tepat. 12 tahun saya disakiti, tapi 12 tahun Tuhan membalas semua upahnya tepat. Yang hilang Tuhan kembalikan atas hidup saya. Bahkan berkat Tuhan hari ini bukan kutuk. Kalau kutuk saya tidak ditinggikan Tuhan, saya tidak jadi hamba Tuhan. Saya mungkin jadi pasien rumah sakit jiwa. Itu kalau kutuk. Tapi ketika Tuhan berkata, Eli, let it be Eli. Siapapun yang mau menggonggong, mau menfitnah, mau mengucilkan keluargamu, mau memandang engkau rendah keluargamu, it's okay, let it be. Tapi aku melepaskan berkat atas Eli, Nyoto, dan ketiga anak saya yang saya terima. Ditinggikan, saudara. Suatu kali saya akan melangkah seperti janji Tuhan beberapa minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ada KKR rohani. Wow. Yang kedua apa saudara berkatnya? Yaitu yang kedua setelah ditinggikan, yaitu memakan hasil apa yang saya tabur dengan pengampunan. Yang ketiga, saya pasti luput dari malapetaka. Tuhan Yesus memberkati. Yuk jadi anak-anak Tuhan. Happy weekend semuanya. Punya semangat. Hari ini dikatai anjing, dikatai bodoh, dikatain bego, let it be. Pelakor mau pasang aksi sekalipun, mau pasang di sosmed, mau matching dengan mobil baru, dibelikan rumah baru, dibelikan pakaian baru, tas baru, let it be. Karena Tuhan itu memperhatikan saudara dan saya. Mengampuni indah, happy weekend. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap ketawa, tetap senyum ya. Hari-hari ini pesan saya, yuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Walaupun hari ini weekend, besok minggu ya, jangan lupa ibadah. Walaupun yang namanya mall-mall sudah buka, kata gedung bioskop, kafe-kafe, yuk tetap kejar ibadah. Karena ibadah itu banyak mengandung sesuatu yang berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Saudara kejar kenyamanan, nonton, kejar kafe, kejar arisan, kejar kumpul-kumpul, itu tidak lagi mengandung banyak hal yang berguna ya. Yuk boleh, bukan tidak boleh, boleh, tapi prioritas tetap ibadah. Tetap ibadah ya, jangan lupa tetap ikuti ibadah besok Minggu, Selasa ya, Sabtu, Rabu, Jumat Zoom di PD Victory. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hambamu mengucap syukur kalau siang ini hambamu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagaimana hambamu, anak-anakmu ini Tuhan akan belajar menjadi seorang Daud. Dia berkata, biarkanlah kutuk, mau dibunuh, biarkanlah. Disakiti, biarkanlah. Kami akan belajar itu dan kami akan terapkan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau sedang memperhatikan setiap air mata anak-anak-Mu Tuhan. Engkau bukan diam, tapi Engkau memperhatikan dan Engkau membalas yang baik. Dan Engkau sedang melepaskan berkat atas setiap rumah tangga yang lagi dikacaukan, yang lagi di ujung tanduk Bapa. Kami percaya pada saat mereka juga mengampuni, maka berkat atas usaha mereka juga diberkati Bapa. Kami percaya seperti kebenaran firman-Mu Tuhan memberkati orang-orang yang bisa diam rukun bersama. Ketika mereka bisa menjaga hati, berkat ada di atas kepala orang benar. Terima kasih ya Bapa. Serahkan yang sakit biarlah sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang lagi mau jual aset Tuhan. Kami percaya aset ini akan terjual di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Yang saat ini lagi mengalami masalah rumah tangga, pulihkan Bapak. Berkati bangsa negara kami dalam kedaulatan-Mu, dalam proteksi-Mu. Kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan berkat, kami lepaskan anugerah atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend.